Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, para pecinta bonsai seluruh Indonesia. Kali ini saya berkunjung ke Bojonegoro, tempatnya Master Nanang, trainer nomor wahid Kota Bojonegoro. Mas Nanang itu seorang programmer yang biasa dikenal barang limbah jadi mewah. Nah, sebentar kita cari teman kita, Mas Nanang lagi ngapain ya. Ini masih bahan. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Gimana Mas, lagi ngapain ini Mas? Ini biasa lagi bersih-bersih rumput. Ini Ibrik udah tempel elegan ini Mas ya? Udah Ini mulai ditempel. Mulai tempel susu elegan. Cuman masih ada kurang beberapa, nunggu cakokan turun. Nah, ini kakinya udah lumayan ini. Nggak usah mikir kaki lagi ini. Nah, saya masih ingat nih, kira-kira saya kesini belum ada setahun yang lalu ini. Belum ada. Belum ada Mas ya? Ya, belum kondisinya ada. Sekarang udah jauh berbeda. Ini kan dulu masih ngeles Mas ya, itu masih panjang. Ini masih kecil. Nah, sekarang udah nggak tahu kapan ini motongnya. udah ada terusannya ini. Udah terusannya. Ini anak nanti cabang. Nempel susu sini. Terus sini sambil besarkan cabang sini, sambil besarkan elegan. Jadi kalau sudah proporsional dikira 80% potong gitu aja. Iya, kalau udah cukup nanti proporsinya udah cukup, nanti dipotong langsung tempel elegan ya. Tempel elegan. Nah, ini saya mau tanya Mas. Iya. Rahasianya apa Mas biar cepet nempel nih? Apa ini tempel susu ya ini? Kalau tempel susu itu rahasianya itu kan pohonnya harus subur, pohon induk. Terus pohon elegannya juga harus subur. Karena apa? Untuk tempelan seperti ini kan kita butuh tarikan biar luka pahat untuk tempel ini nutup. Kalau nutup itu kan akhirnya kan kemakan. Nah, kalau kemakan akhirnya kan nempel antar luka dan luka. Ya rasanya cuma itu. Kalau pemupukan sama aja, kita pakai NPK. Pakai NPK ya. NPK terserah, terus mau pupuk kandang juga terserah. Itu kan selera. Yang penting penyiraman itu nggak boleh telat. Yang penting penyiraman Mas ya. Penyiramannya, pupuknya tadi itu ya Mas ya. Terserah ya, pakai NPK ya. Kalau pupuk kan selera tuh, mau pupuk merek apa aja kan, apalagi sekarang kan banyak pupuk-pupuk bonsai. Oh iya. Nah, ini udah mulai semua udah mulai diokulasi Mas ya. Ini paling lingkarnya 1,30 meter. Nah, dengar-dengar katanya ini udah banyak yang naksir ya Mas ini ya. Sudah banyak yang naksir. Boleh dikasih tahu Mas bocorannya ini berapa ini Mas? Sudah penawaran 70. 70 ini ya? Ya, sudah penawaran 70. Nah, ini ya teman-teman. Kakinya dijamin ya kalau kakinya ini. Kalau kaki ini. Karakter pohon tua ini. Karakter pohon tua, terus pencabangan udah dijamin proporsional semua. Nah, ini pecah-pecahan akarnya udah ada ini Mas ya. Dari kaki satu mecah dua, sini mecah. Wah, tinggal enak ini, udah tinggal mikir atasnya aja ya Mas Anang ya. Atas aja. Atas, sama mikir kapan dilipet ya Mas ya. Jadi kalau teman-teman tuh kalau ada yang nanya pohon besar itu jadinya kapan, itu enggak usah mikir. Ini berapa, belum ada berapa tahun ini Mas ini? 3 tahun belum genap. 3 tahun belum genap. Jangan mikir jadinya kapan. Yang penting itu mulainya kapan. Kalau kita berpikir jadinya kapan, ya kita nggak akan memulai. Tapi kalau kita memulai dari sekarang, saya yakin pasti jadi. Iya. Betul-betul itu Mas Karena kita program itu kan butuh tindakan. Tapi pokoknya teman-teman enggak usah khawatir ya kalau punya bahan yang besar ekstra jumbo seperti ini. Nggak usah mikir kapan jadinya. Yang penting penanganannya tepat, pasti cepat jadi ya. Penanganan tepat pasti jadi. Kalau kita ngeground penanganannya nggak tepat, ya nggak jadi. Iya. Nah, kalau teman-teman bingung
gimana penanganannya. Nanti gampang kok, bisa kontak-kontak Mas Nanang ya Mas ya. Bisa kontak-kontak saya itu bebas. Bebas, Kita kalau tukar pengalaman. kalau ada waktu pasti Ada Mas Nanang waktu datang pasti ya. datang. Nanti kalau teman-teman udah, kalau belum bisa ya masalah penanganannya biar cepat jadi itu nanti kan bisa belajar sama Mas Nanang. Jadi nanti sambil belajar sama Mas Nanang, kita undang Mas Nanang ke tempat kita, ngerjain pohon kita kan sambil lihat Mas Nanang ya Mas ya. Prosesnya pahat itu seperti apa, alatnya bagaimana. Nanti kan lama-lama Yang namanya ilmu bisa itu nanti. kalau kita pelajari pasti bisa. Bisa melihat dan bertindak ya Mas ya. Bertindak. Kalau kita hanya sekedar teori, kita debat kusir, ya kita tidak akan bisa, karena akan suatu bisa. bonsai itu butuh tindakan. Nah, dari tindakan itu kita akan mempelajari proses. Nah, prosesnya bagaimana, kadang dari teori itu kan ada kekurangan. Nah, dari kekurangan itu bisa kita cari kekurangannya di mana, dari tindakan itu, dari praktek. Oh, ternyata teori itu kurang begini karena dampaknya gini. Oh gitu. Jadi semua itu butuh proses dan pengalaman ya Mas ya. Iya, harus ada jam terbang. Makanya kalau kita mau belajar program itu minimal syaratnya pohon itu minimal harus 20, karena setiap pohon itu kan karakternya beda-beda. Iya ya. Setelnya beda, terus karakter daun karena ibrik itu kan jenis daunnya kan banyak. Itu karakternya juga beda. Karena memang bener ya Mas ya, pengalaman jam terbang itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Walaupun Mas Nanang sekarang sudah jadi master program, tapi kan dulu kan pasti pernah mengalami gagal, itu kan pasti pernah ya. Pasti, kalau pohon mati itu ada. Ada. Dipahat kering itu juga ada. Tapi kita kan belajar dari kesalahan itu ya. Dari kesalahan. Kenapa kok bisa? Dan jangan mempelajari kesalahan orang lain. Kalau kita mempelajari kesalahan orang lain, kita tidak akan maju. Kita harus mempelajari kesalahan diri sendiri, salahnya dari mana, kita perbaiki. Kita perbaiki ya. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik ya Mas Nanang ya. Mempelajari karya orang lain bukan bermaksud untuk menjatuhkan karya orang lain. Mencari titik lemah karya orang lain bukan untuk menjatuhkan karya orang lain. Hanya untuk kepentingan diri kita. Oh, berarti kita harus bikin pohon begini. Oke, bener. Nah itu tadi kan dari Mas Nanang yang sudah berbagi pengalaman dengan kita. Intinya kalau kita mau maju, kita harus program, karena ketersediaan bahan dongkelan di alam itu sudah menipis ya. Nah, apalagi di dongkelan alam itu tidak sesuai dengan karakter kita. Tapi kalau kita mau program, kita bisa membuat pohon itu semau kita. Mau bikin pelintir bisa, mau bikin setel apapun bisa, apapun spesiesnya, enggak harus ficus. Ya harus ficus ya Mas ya. Iya. Cuman kalau di sini kenapa saya ficus ya? Karena saya jatuh cintanya sama ficus. Sama ficus ya. Karena Mas Nanang udah dikenal sebagai rajanya ficus ya Mas ya. Bukan raja, ya cuma ficus gitu aja. Oke, itu tadi teman-teman sharing-sharing kita sama Mas Nanang. Jadi di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui atau apa. Kita hanya sekedar berbagi pengalaman, dan apa yang pengalaman yang kita dapat, terutama Mas Nanang ini dibagikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa nyoba di rumah dan bermanfaat gitu. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga bermanfaat. Nah ini Mas Nanang mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman. Buat teman-teman tetap berbonsai, semangat, pantang menyerah. Salam TUP, telaten, open, panen. Stop. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih ya Mas Nanang ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.